Zakat menurut bahasa bermakna bertambah, membersihkan, atau mensucikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Berjumpa lagi di channel kebanggaan kita, PAI TV Balikpapan Official, channel edukatif dan inspiratif, sahabat belajar di masa pandemi. Sebelum belajar, marilah kita awali dengan membaca doa agar apa yang kita lakukan mendapat rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita angkat kedua tangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang makna dan macam-macam zakat. Pada kesempatan kali ini kita masih di pembelajaran 4, yaitu ayo membayar zakat. Dan kita akan membahas tentang orang-orang yang berhak menerima zakat dan hikmah menunaikan zakat. Anak-anak, orang yang berzakat disebut dengan istilah muzaki, sedangkan orang yang menerimanya disebut dengan mustahik. Siapa sajakah mustahik zakat itu? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi sudah sangat jelas dalam nas tersebut bahwa ada 8 orang atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. 8 golongan ini disebut dengan asnafus samaniyah. Siapa saja mereka? Yang pertama, orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga, pengurus zakat atau amil zakat, yaitu orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'allaf, yaitu orang yang bukan Islam atau non-muslim tetapi di dalam hatinya berkeinginan untuk masuk Islam, dan orang yang sudah masuk Islam tetapi imannya masih lemah. Yang kelima, hamba sahaya atau riqab, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Yang keenam, orang yang berhutang atau gharim, yaitu orang yang berhutang bukan untuk kepentingan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Yang ketujuh, orang yang berjuang di jalan Allah atau sabilillah, seperti mendirikan sekolah, panti asuhan, fasilitas kesehatan dan sebagainya yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat Islam. Dan yang kedelapan, ibnu sabil atau musafir, yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan, baik untuk bekerja maupun belajar,
namun di tengah perjalanan kehabisan biaya. Anak-anak yang solih dan solihah, berikutnya adalah hikmah zakat. Setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu ada hikmahnya. Begitu pula ibadah zakat. Di antara hikmah menunaikan zakat antara lain, 1. Membersihkan jiwa dan harta dari si pembayar zakat, dari sifat kikir, tamak, dan rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa dalam harta yang dimilikinya atau semua harta yang dimilikinya itu hanyalah titipan Allah semata dan ada hak orang lain dalam harta kita. Anak-anak yang solih dan solihah, itulah penjelasan tentang mustahik zakat dan hikmah berzakat. Semoga kita semua selalu menjadi hamba yang bersyukur dengan tidak pernah lalai untuk menunaikan kewajiban zakat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.